Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azara Salsabila Khairunisa, NIM 190910101004 dengan dosen pengampu Bapak Hanus Dodimulasi dari kelas Etnopolitik A2. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil dari resum bab 5 saya mengenai pendekatan berorientasi proses terhadap regulasi konflik oleh pihak ketiga. Jadi pada bab ini menjelaskan ada 5 pendekatan yang dikategorikan untuk memperjelas perbedaan konseptual dan metodologis yang berkaitan dengan fungsi dan strategi pihak ketiga dalam konflik etnopolitik. Jadi langsung saja ke pembahasannya. Pendekatan yang pertama yakni power-based mediation atau mediasi yang berbasis dengan kekuasaan. Mediasi ini biasanya dipakai sebagai instrumen tradisional politik nasional dan internasional, dan tujuan utama dari mediasi ini adalah keamanan, kekuasaan, dan pengaruh. Jadi pihak ketiga ini menggunakan kemampuan dan kekuatannya untuk mempengaruhi pihak yang berkonflik. Ada beberapa kritik yang ditujukan kepada mediasi ini menurut Jack Berkowitz, seperti adanya asimetri, tingginya tingkat fragmentasi para pihak, pentingnya isu-isu konfliktual seperti keamanan dan kedaulatan, keterbatasan relevansi karena adanya ciri khas konstelasi konfliktual, serta karakter yang mengakar dari situasi-situasi ketegangan. Lalu selanjutnya, mediation as win-win problem solving. Mediasi ini muncul pada tahun 1960-an dan dikenal juga sebagai konsep gerakan alternative dispute resolution. Awal kemunculan mediasi ini berawal dari adanya kritik terhadap bentuk-bentuk tradisional, otoriter, dan birokratis. Mediasi ini juga terinspirasi oleh kampanye hak-hak sipil dan berbagai gerakan sosial lain yang memiliki tujuan untuk menghilangkan segala bentuk ketidakadilan sosial dan mengurangi ketidakseimbangan kekuasaan. ADR sering digunakan oleh diplomat, negosiator, dan mediator profesional. Dan terdapat 4 fase proses pengaturan konflik, yakni yang pertama, klarifikasi secara rinci mengenai apa itu konflik, menganalisis penyebab terjadinya konflik, baik secara konteks maupun keseluruhan, dan kepentingan yang mendasari, lalu pengembangan bersama dan kemungkinan mode regulasi, serta yang terakhir keputusan untuk menggunakan regulasi tertentu, serta cara implementasinya. Kritik terhadap pendekatan mediasi ini ialah adanya intervensi dari pihak ketiga dikhawatirkan hanya menguntungkan mereka saja dan mempertahankan status quo. Upaya untuk mengatasi konflik identitas ini tidak mudah untuk dihadapi dan sering dipertanyakan, serta menimbulkan benturan antara budaya dengan nilai-nilai barat. Lalu strategi mediasi selanjutnya yakni culturally specific dan cultural mediation hadir sebagai hasil kritik mediasi win-win problem solving. Konflik dalam pendekatan ini biasanya beragam antar budaya. Budaya individualistik ini memandang konflik sebagai ketegangan antar individu dan menggunakan resolusi dengan metode langsung, bilateral, dan konfrontatif. Sedangkan budaya kolektivis ini dilihat sebagai gangguan dari sistem sosial yang berlangsung, dan resolusi bagi konflik ini adalah secara metode tidak langsung, multilateral dan non-konfrontatif. Kritik yang muncul atas pendekatan mediasi ini ialah proses mediasi ini dianggap belum menjadi objek dalam penerapan sistematis dari beberapa prinsip dasar seperti pemberdayaan, keadilan prosedural, dan relativisasi pembedaan kekuasaan. Lalu mediasi selanjutnya yakni interaction conflict resolution. Pendekatan mediasi ini hadir dan berkembang sejak tahun 1960-an. Mediasi ini ditujukan pada konflik yang bersifat jangka pendek, terutama untuk masalah yang mempersengketakan material. Terdapat 5 aspek praktis dari pendekatan ini, yakni serangkaian lokakarya dengan kehadiran dari perwakilan para pihak yang berkonflik, lalu ada pihak ketiga sebagai fasilitator dan peneliti tindakan, keterampilan komunikasi, pemetaan konflik, kebutuhan dasar, analisis konflik, dan
redefinisi hubungan serta penyelesaian konflik dengan sebagai mengakui kebutuhan dasar, sebagai pembina kreativitas dan sebagai transfer. Adapun kritik untuk pendekatan mediasi ini, ya ini pemakaiannya hanya bisa untuk masyarakat yang bergaya barat. Lalu yang terakhir yakni complementary and integrative approaches to conflict regulation. Menurut pendekatan mediasi ini, tiap-tiap konflik membutuhkan kombinasi mediasi yang spesifik sesuai dengan konfliknya. Menurut Glasgow, tahap tertentu dari eskalasi konflik sosial merupakan salah satu aksi awal untuk melakukan intervensi karena menurutnya dengan hal ini dapat merubah seluruh konflik tersebut. Pihak ketiga dapat langsung melakukan intervensi dan mengubah seluruh repertoire intervensinya ketika konflik menjadi lebih intens. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.